Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasriku su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana alladzi bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin thumma izdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Li mu'allif hadzal kitab al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi wa li syarih hadzal kitab Syekh Abdurrahman Al-Jurdani wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, meskipun di masa-masa imtihan atau ikhtibar kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu, hadir di majelis malam Sabtu di masjid yang kita cintai ini, Masjid Darul Ma'arif. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmatnya, maghfirahnya, maunahnya pada kita semua. Dengan wasilah majelis ini mudah-mudahan ikhtibar atau imtihannya dimudahkan, disehatkan badan, memperoleh nilai yang terbaik, dan menjadikan ilmunya ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Bil khusus malam hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-37 daripada 42 hadis yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau yang beliau namai Al-Arba'un An-Nawawiyah. 40 hadis yang dihimpun oleh Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari sahabat Nabi yang mulia Ibni Abbas, nama beliau Abdullah. Siapa tadi? Abdullah. Mudah-mudahan Abdullah binti bin Ustadz Bahrani Ibrahim segera diberikan kesembuhan. Amin Allahumma amin. Beliau ini sahabat Nabi yang pernah mendapat doa khusus dari Nabi kita. Doanya apa? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam ilmu agama. Padahal siapa yang difaqihkan dalam ilmu agama berarti dia termasuk orang yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan. Wa may yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah pahamkan dia dengan ilmu agama.
Jadi doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas ini, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil, dan alimkan dia ya Allah dengan ilmu ta'wil, yakni ilmu mengenai Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang mendapat bagian dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Makanya di awal majelis kita selalu berdoa, Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Nah itulah. Maka antum adabnya angkat tangan berdoa, aminkan. Mudah-mudahan mendapat bagian dari doa ini. Jangan engken, jangan koler mengangkat tangan. Karena ujar Nabi kita, bila seorang itu mengangkat tangan, Allah malu kalau tangan itu kembali ke tempatnya dalam keadaan kosong, dalam keadaan tidak mendapatkan apa-apa. Ud'uni astajib lakum. Ini kita minta, insya Allah dikabul oleh Allah. Jadi jangan koler lah, jangan engken tuh pelit, mengangkat tangan, haratan berdoa tuh. Abah Sidin sahabat juga, namanya Abbas, paman Nabi. Nah, Abbas ini ada tugas khusus ketika Nabi hijrah ke Madinah. Abbas tetap di Makkah. Untuk apa? Menjadi jasis, menjadi mata-mata untuk mengkhabarkan kejadian-kejadian di Makkah, disampaikan ke Nabi. Makanya di sini doanya radhiyallahu taala anhuma. Mudah-mudahan keduanya mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih tabaraka wa taala, pada apa yang beliau meriwayatkannya dari Rabb-nya. Rabb itu artinya pencipta, pengatur, al-khaliq, al-mudabbir, Tuhan. Jadi kita alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau disebutkan Rabbul Ibil berarti pemilik onta. Jadi Rabb itu pemilik, pencipta, pengatur, termasuk pembimbing. Makanya ada murabbi. Nah, murabbi itu orang yang membimbing, mendampingi. Kalau di kita musyrif, di pondok lain ada ngarannya murabbi. Karena Allah itu membimbing hamba-hambanya. Ada dibiarkannya hambanya tersesat. Makanya diturunkan syariat, diturunkan para nabi dan rasul. Berarti ini termasuk hadis qudsi, kata para ulama. Karena fima yarwihi an rabbih. Jadi Nabi menyampaikan dari apa yang beliau meriwayatkan dari Tuhannya. Berarti ini termasuk hadis qudsi, yaitu hadis yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meski ada juga yang mengatakan ini bukan hadis qudsi. Jadi ada ikhtilaf. Tabaraka ta'ala. Tabaraka ay ta'azama wartafa'a. Maha agung lagi maha tinggi. Wa ta'ala yakni tanazzuhun an kulli ma yaliqu bihi. Jadi disebut ta'ala itu artinya Allah itu bersih, suci dari setiap apa yang tidak layak pada diri Allah. Kalau orang Arab itu ada menyebut ta'al. Nah, kalau ta'al itu ke sini. Orang Sunda kadia. Kalau kata orang Kandangan kasia. Mirip-mirip jalan orang Sunda, jalan Sunda kadia. Orang Kandangan apa tadi? Kasia. Ta'al. Tapi kalau ta'ala tadi artinya tanazzuhun an kulli ma la yaliqu bihi. Allah itu terbebas, Allah itu bersih, Allah itu suci dari apapun yang tidak layak pada Allah. Apa yang kada layak bagi Allah? Di antaranya lam yalid wa lam yulad. Allah kada beranak, tidak pula diperanakan. Kalau Allah beranak berarti karena anaknya Allah jadi Tuhan juga lah. Kalau Allah diperanakan berarti Allah itu beisi abahnya berarti Tuhan juga lah. Nah, dan seterusnya. Kalau begitu berarti banyak Tuhan. Kalau banyak Tuhan yang terjadi apa? Jangankan banyak Tuhan, dua Tuhan aja terjadi kerusakan di bumi dan di langit.
Qala Allah Ta'ala berfirman. Nah di sini makanya ada juga mengatakan ini Nabi kita. Qala, kalau Nabi kita maksudnya. Innallaha katabal hasanati was sayyi'at. Sesungguhnya Allah telah menetapkan. Apa yang Allah tetapkan? Al hasanat was sayyi'at. Perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang buruk. Jadi jangan padahakan Allah tuh tidak menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Ada sudah. Bila menggawi yang baik, dapat rahmat Allah, akhirnya masuk surga. Bila menggawi yang buruk, sayyi'at, dapat murkanya Allah. Lalu bisa jadi masuk neraka. Jelas sudah al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan tidak satu perkara pun yang berkaitan dengan hidup kita ini kecuali syariat mengaturnya. Jadi kewajiban kita sebagai seorang mukmin yang pertama itu bertakon, belajar, mengkaji ini hukumnya apa, ini hukumnya apa. Jadi jangan sampai gawian kita, amal kita, pekerjaan kita, ucapan kita kada tahu status hukumnya. Jadi seorang muslim itu kritis. Apa tadi? Kritis, betakon sebelum ba'amal. Nah itu, tahu dulu statusnya, hanya mengamalkan. Itu ngarannya al-ilmu qoblal amal. Kenapa maka demikian? Karena tidak satupun ucapan, perbuatan, tindakan kita kecuali ada syariat mengaturnya. Wajar Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang alim, kepada ahli zikir, orang yang tahu halal dan haram, in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak mengetahui. Apalagi wah ini nyaman betakon tuh, tinggal WA guru, ustaz, minta rela, minta izin betakon. Akan kita. Amun bahari ngalih. Orang alim ngalih. Anak belajar mendatangi sidin langsung. Wah ini nyaman WA, ya kan? Di YouTube tinggal komentar apa hukumnya ini. Nyaman benar wah ini. Anak jadi alim tuh, anak jadi pintar tuh. Paling kada tahu hukum tuh gampang. Tsumma bayyana dzalik, kemudian Allah menjelaskan hal sedemikian itu. Maksudnya menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk. Apa maksudnya? Ay fassalal ladzi ajmalahu fi qawlihi. Jadi Allah menjelaskan fassala. Ya, menjelaskan yang ajmal, yang asalnya mujmal, berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Ya, ini katabal hasanati was sayyi'at. Allah menetapkan yang baik, mana yang buruk. Lalu dijelaskan mubayyan. Nah, bayyana tsumma bayyana dzalika. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Maka siapa yang memiliki himmah, memiliki cita-cita, memiliki keinginan, ai aradaha, menghendaki melakukan satu perbuatan yang baik, falam ya'malha, tapi ternyata dia tidak mengerjakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Maka Allah tetapkan baginya, bagi orang yang beramal tadi, berniat mengerjakan kebaikan tadi, indahu, di sisi Allah, dicatatnya sebagai hasanatan kamilatan, satu kebaikan yang sempurna. Perhatikan tuh, ada sifat hasanatan yaitu kamilatan. Kebaikannya disebut sempurna. Yang arahnya sempurna itu berarti ada kurang. Satu tapi penuh, satu tapi hibak, segelas tapi hibak, yani sepiring tapi jubung. Padahal hanya apa tadi? Hanya berniat. Tegawi kada? Ada. Tapi tadi hamma, ada cita-cita, keinginan kuat, hendak menggawi. Makanya di kitab ini padahal di antara amalan orang cerdas, banyaknya berniat yang baik.
Banyaki berniat yang baik. Meskipun akhirnya kada tegawi juga. Nah, niat yang baik yang kemudian dicatat oleh Allah sebagai kebaikan ini di kitab ini dipadahkan kalau niatnya itu karena Allah, tulus karena Allah. Esok nak puasa, bismillah puasa. Biarpun mah ulun niat barang dulu. Biasanya mah bang, mahir kada puasa. Tapi esok mah berniat puasa. Niat dulu azam. Akhirnya kada terbangun, terlambat bangun orang sudah azan subuh. Dapat pahala kadanya? Dapat kada? Dapat. Berapa pahalanya? Hasanatan kamilatan. Dihitung sebagai kebaikan yang sempurna. Sok anak menghafal nah. Sehalaman dapat esok. Azam dulu. Sekalinya garing. Ini kan jadi menghafal. Dapat pahala kada? Dapat. Berapa pahalanya? Hasanatan kamilatan, sempurna. Esok hendak mendatangi orang garing nah. Makanya haur seharianan. Kada sawat mendatangi, dapat pahala kada? Dapat. Berapa pahalanya? Hasanatan kamilatan. Nah, jadi banyaki berniat yang baik dah. Banyaki berniat yang baik. Mudah-mudahan malaikat mengaminkan. Akhirnya kita dimudahkan. Wa in hamma biha, kemudian jika dia berazam, berniat dengan apa tadi? Bihasanatin, maksudnya kebaikan. Fa'amilaha, kemudian dia mengerjakannya. Katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsiratin. Jika dia berniat, berazam melakukan lalu kebaikan, lalu ternyata dia mengerjakannya, maka Allah catat baginya indahu, di sisi Allah 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, bahkan hingga kelipatan yang banyak yang tidak disebutkan berapa jumlah kelipatannya. Nah, hanya tergantung dari amalnya lah, tergantung dari amalnya. Ada yang lipatannya itu sampai 30 kali lipat. Misal ujar Nabi kita, man qala subhanallah, siapa yang baca subhanallah falahu asyru hasanatin, ini dapat berapa? 10 kebaikan. Wa man qala la ilaha illallah falahu 'ishruna hasanatan. Kalau yang dibaca la ilaha illallah dia dapat berapa? 20 kebaikan. Wa man qala alhamdulillah kutiba lahu 30 hasanatan. Siapa yang baca alhamdulillah dicatat baginya 30 kebaikan. Jadi tadi itu antara 10 sampai 700, bahkan dikali lipatkan, dilipat gandakan dengan lipat ganda yang banyak. Interval aja orang tuh 10 sampai 700, bahkan lipatkan yang banyak. Jadi baca apa tadi yang dapat 10 kebaikan? Subhanallah. Apa yang dapat 20 kebaikan? La ilaha illallah. Apa yang dapat 30 kebaikan? Alhamdulillah. Jadi kalau anak bepander yang kada baik kan, kok subhanallah. Nah, itu kan hanya gokar maksudnya. Google maksudnya, ya kan. Tahu lah biar ada yang viral nih. Ya, penceramah kondang. Salah seorang Gus, pejabat utusan khusus presiden, di satu acara di Magelang tersambat kata go tadi itu. Tahu lah go. GOB. Nah, ada orang berjualan teh diangkat. Masih banyak aja sedian, banyak. Ya sono dijual go. Viral. Si
penjual teh ini dapat simpati masyarakat sampai akhirnya yang datang ke rumah menjulungi duit 100 juta, menawari umroh macam-macam. Nah, sementara yang penceramah nih, tuan guru nih, Gus tadi itu, wah di sambati mubah netizen. Sampai akhirnya datang ke Jakarta, dari Jakarta ke Magelang minta maaf. Dan terakhir tadi kita pantau, dia menyatakan mengundurkan diri dari utusan khusus presiden. Jadi bayangkan, stumatnya Allah hendak meninggikan derajat seorang pedagang es teh, dan Allah menurunkan derajat orang yang selama ini dianggap mulia, dipuja-puji segala macam. Stumatnya kalah. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Kalau Allah menghendaki mengangkat derajat seorang, tak setematnya diangkat. Allah menghendaki menjatuhkan, menurunkan derajat seorang, tak setematnya. Nah, ternyata ini diturunkan derajatnya, dibuat malu gara-gara satu ucapan kotor. Itu tadi gotit. Maka hati-hati benar masalah kata-kata kotor. Orang yang biasa ngomong kotor itu rendah di mata manusia. Nah, jawabnya guyonan, dia bercanda. Majelis ilmu itu ceramah, masa dicampuri dengan kata-kata kotor. Seorang Gus, seorang tokoh publik, nah, tuan guru kalau di Banjar itu. Nah, jadi mending yang biasa mengatakan yang kada baik itu, begitu hendak kata-kata kada baik, ucap subhanallah, ganti dengan la ilaha illallah. Hendak menyambat bang sate, nah diganti dengan apa? Alhamdulillah. Bang sate bang. Abang yang jualan sate. Paham ya lah? Lalu juga ada juga amal itu yang lipat gandaannya 50 kali. Dalam satu riwayat disebutkan man qara'al Qur'ana bi'irabih. Siapa yang membaca Quran dan dia mengetahui i'rabnya. Apa yang dimaksud dengan i'rab? Yakni dia mengetahui ma'rifatu ma'ani al-fadhihi. Dia mengerti makna-makna lafadznya. Tahunya artinya berarti baca Quran itu tidak cukup hanya dengan membaca lafadznya, tapi juga paham maknanya. Siapa yang membaca dengan mengetahui i'rabnya, bukan sekedar ini tahu fa'il, ini maf'ul bih, ini naibul fa'il, ini jar majrur, ini syibhul jumlah, bukan cuman itu, tapi tahu maknanya. Falahu bikulli harfin khamsuna hasanatan. Bagi orang yang baca Quran dengan mengetahui maknanya tadi, maka dia mendapatkan 50 kebaikan. Itu. Tapi kalau baca Quran kada paham maknanya, 10 ya. Ya kalau dalam hadis disebut alif lam mim, lam aqul alif lam ajar Nabi lam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, lakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. 3 kali 10 30. Tapi kalau orang yang tahu maknanya, setiap hurufnya Allah balas dengan berapa tadi? 50 kebaikan. Nah, itu. Ada juga yang lipat gandaannya berupa apa? Orang yang rajin sholat berjamaah. As-salatur rajuli fi baitihi bi salatin wa salatuhu fil masjidil ladzi yajma'u fihi bi 500 salatin. Orang yang salatnya di rumah hanya dapat 1 hitungan kali salat. Tapi kalau salatnya di masjid dan berjamaah, berapa tadi disebutkan? 500. Men 500 berarti bukan 25 lah. Tapi berapa? 500. Disebut sini 500. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah, nomor hadisnya 1413. Jadi disebutkan di sini, siapa yang sholat di masjid berjamaah, dia mendapatkan terhitung 500 kali sholat dibanding sholat di rumah seorang. Kalau orang pintar kira-kira milih berjamaah kah milih sorangan kah? Milih di masjid kah di asrama kah? Nah,
orang pintar tuh. Ya kalau mau diberi duit 500.000 dengan 10.000 pilih mana pian? 500.000 pintar tuh. Kekanakan wah ini ya, cakone 1 tambah 1 berapa? Enggak tahu. 1.000 tambah 1.000 berapa? 2.000. Loh kok tahu? Duit. Ya kalau nah di rumah ya zuhurnya berapa rakaat? 4. Di masjid Bang? 4 juga. Kalau ya di masjid jadi 40. Kadang iyalah. Maghrib di asrama berapa rakaat? Ya 3 rakaat juga. Di masjid ya 3 rakaat juga. Kalau jadi 30 rakaat. Kadang-kadang sama 3 rakaat, sama-sama 3 rakaat. Bedanya kalau di asrama sorangan dapatnya berapa tadi? 1. Kalau di masjid dapatnya 500. Yang digawi sama, tapi pahalanya beda jauh kali lipat. Orang pintar minum tolak angin. Orang pintar pasti pilih yang ganjarannya banyak. Iyalah. Nah itu. Jadi jangan kalau ada Ustaz Bahrani Ibrahim bukan ke masjid sungsung. Takutan tertinggal. Tapi bila Ustaz Bahrani kereda santai. Buan pian itu khaufnya ilallah kah? Khaufnya ila Ustaz Bahrani Ibrahim? Harus dibangun tuh khauf ilal. Kalau takutannya lawan Ustaz, kena boleh ke rumah, boleh kebiasaan kita. Itu yang harus ditanamkan ke kita. Jelaslah, dibangun kesadaran, bukan karena ketakutan. Dan seterusnya banyak ini disebutkanlah. Ya, sampai ada disebutkan di sini. Innallaha ta'ala la yujzi 'alal hasanatil wahidah alfi hasanatin. Nah, sungguhnya Allah Ta'ala dia akan membalas satu kebaikan itu dengan alfi hasanatin. Berapa alfi? Alfa berapa? 1.000. Alfi? 1.000? Sejuta. Alfi itu sejuta nakanya. Ya, 1 juta. Nah, itu yang tadi disebutkan lipatan tadi tuh. Ada juga di satu riwayat disebutkan man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang tadi tentang salat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 11 maratan dia membaca itu 11 kali kataballahu lahu alfi hasanatin. Berapa? Alfi hasanatin berapa? 2 juta. Alfa itu 2.000. Nah, ditambah alfi 1.000, bukan ditambah, dikali 2.000 dikali 1.000. Jadi 2 juta kebaikan. Nah, itu. Panjang sarahnya nih, pas 7:30 sudah. Termasuk wa in hamma, nah kita percepat. Wa in hamma bisayyi'atin, siapa yang berniat untuk melakukan keburukan, esok hendak gawe si anak tuh biar tahu rasanya. Esok ban sepeda motornya Ustadz Gilang hendak kempesi. Misal hendak menganu guru nih, biar cara sih den. Ada misal gitu, nauzubillah. Esok anakku senggol si anak tuh senggol dong biar tercabur ke bawah kelas, misal ada niat gitu lah. Falam ya'malha, kemudian dia tidak mengerjakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah, perhatikan nih betapa rahmannya Allah Ta'ala, maka Allah akan mencatat baginya satu kebaikan sempurna. Berarti kata guru baik berniat kada baik ya Allah nih, esok kada lon gawe. Kan tadi bila niat baik kada digawe falahu maka baginya hasanatun kami latun. Ini niat kada baik
berhimmah tadi, cita-cita hendak menggawi yang kada baik, sekalinya dibatalkannya, maka dia juga mendapatkan satu kebaikan. Kebaikannya sempurna kada? Sempurna. Nah, kata para ulama, yang dimaksud yang kada jadi menggawi ini adalah inya mampu mengerjakan, tapi atas dasar kesadaran dia bertobat kepada Allah, dia membatalkan. Amun orangnya itu dasar kada mampu, mulai awal hendak menyenggol, nang disenggol nih awaknya lamak pada seorang. Alih-alih inya nang tercabur, bisa seorang mencabur lah 2 kali lipatnya beratnya pada seorang. Yalah. Ajib hendak menyenggol si pakai misalkan, ada pakai. Nah, itu kada mampu artinya. Kalau inya membatalkan karena ketidakmampuan, dia tidak dapat hasanatun kamilatun. Pahamlah? Yang disebut dia mendapatkan satu kebaikan kalau inya mampu melakukan, tapi akhirnya dia tidak melakukan karena takutnya kepada Allah, karena mengharap ridha Allah, itu yang baru mendapatkan satu kebaikan. Nah, bedanya dengan yang tadi. Kalau yang tadi sekedar niat untuk mengerjakan, mampukah, kadakah inya menggawi, tapi sudah ada niat, tetap dapat satu kebaikan yang sempurna. Perhatikan di kalimat terakhir di sini, wa in hamma biha. Jika orang itu berniat melakukan keburukan, fa'amilaha, lalu dia mengerjakannya, katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Perhatikan kalimatnya. Maka Allah akan catat baginya sayyi'atan wahidatan, satu keburukan. Allah tidak mengatakan sayyi'atan kamilatan. Nah, kalau ini dinisbahkan kepada Allah, Allah tidak mengatakan sayyi'atan kamilatan. Kalau ini dinisbatkan kepada Nabi, Nabi tidak mengatakan sayyi'atan kamilatan. Tapi disebutkan di sini sayyi'atan wahidatan. Itu untuk menunjukkan apa? Kalaupun dia mendapatkan keburukan, keburukannya itu sedikit. Sementara kalau tadi dia berniat buruk tapi dia batalkan, dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Kalau dia berniat melakukan kebaikan meskipun tidak bisa mengerjakan, dia mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Ibarat nasi itu sepiring jubung. Kalau ini ibarat nasi itu sewancuh ajanya. Sayyi'atan wahidatan. Nah, itu pun di kitab ini dipadahkan kalau ada orang bermaksiat lah, melakukan amal keburukan, itu ujar malaikat yang sebelah kiri memadahkan malaikat sebelah kanan, catatnya. Nah, kok sih dicatat? Apa ujar malaikat sebelah kanan? Hadang dulu. Nah, kadang langsung dicatat, hadang dulu. Apa tadi? Hadang dulu. Kalau inya bertobat. Jadi kadang langsung dicatat makanya. Kalau inya bertobat, kada jadi catat. Berapa waktunya? 6 jam. Padahkan kita ini 6 jam. Jadi ternyata kita ini jatuh pada kemaksiatan. Segera bertobat. Jangan lewat pada 6 jam. Bangun subuh kesiangan. Misal, balik ke rumah. Kadang menggarak, bangun kesiangan. Bangun jam 6 misalkan bangun lah, atau 6:30, akhirnya subuhnya 6:30. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat supaya kada dicatat oleh malaikat. Kok asukan scroll mau terlihat nang kada pengaruhan. Alah, segera imbah itu banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak bertobat. Mudahan kada sawat dicatat malaikat. Terus bulikan di jalan terlihat macam-macam, terlihat aurat, terlihat ini, terlihat itu. Segera bertobat. Mudahan belum sempat dicatat malaikat. Kata-kata kotor, ini bukan macam. Segera imbah itu segera nadam, segera menyesal. Mudah-mudahan kada sawat dicatat malaikat. Masya Allah. Tuhan kita baiknya lawan kita.
Makanya wajar kalau ujar Nabi kita, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan, kerjakan semampu kalian. Ya, wa idza nahaitukum, jika aku larang kalian fajtanibuh. Kalau itu larangan, tinggalkan. Tidak ada toleransi soal larangan. Ya kan? Karena ternyata sebenarnya larangan itu meninggalkan itu ringan. Kalaupun tegawi juga, segera bertaubat sebelum lewat pada 6 jam. Karena ada saghair, ada kabair, ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa kecil itu diantara untuk menghapuskannya dengan melakukan amal soleh. Ya kalau as-shalawatul khamsu, salat yang 5 waktu, al-jumu'atu ilal jumu'ati, satu Jumat dengan Jumat selanjutnya, wal umratu ilal umrati, satu umrah dengan umrah selanjutnya, mukaffaratun lima bainahuma, itu penghapus dosa di antara keduanya. Maksudnya apa itu? As-saghair, dosa kecil. Tapi kalaunya dosa besar, tidak cukup dengan amal soleh tadi itu. Menghilangkan dosa besar caranya dengan bertaubat. Rukun taubat yang utama itu adalah nadam, merasa menyesal. Jadi banyak yang menyesal bila kita itu melakukan kesalahan. Jelaslah. Mudah-mudahan itu menjadi pintu kebaikan. Banyak orang masuk surga itu justru karena bermaksiat. Karena setelah maksiat ini taubat. Tapi ada banyak orang yang masuk neraka gara-gara dia beramal soleh, lalu merasa suci, merasa harap dengan amal solehnya. Akhirnya ini tergelincir. Iblis kan gitu lah. Ini harap kalau amal solehnya di dunia harap, akhirnya naik ke surga. Begitu di surga ada saingan, dicipta Nabi Adam, akhirnya dia takabur, dia sombong. Nah kan gitu. Sombong karena amal. Mudah-mudahan kita terjaga berata. Amin. Nah lalu dipadahkan di kitab ini rawahul Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima bihadzal hurufi. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam dua kitab sahihnya dengan redaksi ini. Fanzur ya akhi, perhatikan wahai saudaraku, waffaqanallahu wa iyyaka ila azimi lutfillah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita berataan, ya, dan menghantarkan engkau kepada keagungan kemahalembutan Allah. Wa ta'ammal hadhil alfadha, maka renungkanlah lafaz hadis ini, yakni pada apa? Wa qauluhu indahu, pada lafaz indahu, pada sisi Allah, isyaratun ilal i'tina'i biha, itu menjadi isyarat bahwa Allah memperhatikan. Allah itu ihtimam, perhatian, peduli lawan kita. Setiap amal kita itu dalam catatan Allah. Wa qauluhu kalimatan litakidi wa syiddatil i'tina'i biha. Kemudian ucapan kamilatan yang tadi kita tekankan berkali-kali, itu adalah penegasan dan begitu besarnya perhatian terhadapnya. Wa qala fi sayyi'atil lati hamma biha thumma tarakaha, dan Allah berfirman, kalau itu ini hadis qudsi, pada sayyi'ah, ya, yang menjadi himmah, menjadi perhatian, menjadi niat tadi, thumma tarakaha, kemudian dia meninggalkannya, katabahallahu indahu hasanatun kamilatun. Ya, maka Allah mencatatkan bagi sisinya hasanatan kamilatan, kebaikan yang sempurna. Fa'akkadaha bikamilatin, Allah menguatkan dengan, menekankan dengan lafaz kalimatin. Wa in amilaha katabaha, dan jika dia melakukan keburukan yang dia niatkan tadi, Allah mencatatkannya dengan sayyi'atan wahidatan, satu keburukan. Fa'akkada taqlilaha biwahidatin, dan itu dia menguatkan dengan taklil, dengan sedikitnya, dengan lafaz biwahidatin. Walam yu'akkidha bikamilatin, Allah tidak menguatkannya dengan lafaz sayyi'atan kamilatan. Falillahil hamdu wal minnah, maka milik Allah lah segala pujian, segala anugerah. Subhanahu la nuhsi thana'an alaih, maha suci Allah yang kita tidak sanggup menghitung pujian kepadanya. Wabillahi taufik. Mudah-mudahan kita mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza akhiruhu
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk Ananda Abdullah bin Bahrain Ibrahim, kemudian untuk seluruh santri yang sedang sakit, kemudian ayah bunda kita mungkin yang sedang diuji dengan sakit, ya, yang memiliki hutang, yang sedang dililit masalah. Nah, demikian pula para muhsinin muhsinat yang menginfakkan harta mereka untuk pembangunan masjid dan pondok pesantren ini, mudah-mudahan diurai masalahnya, yang sakit disembuhkan dari sakitnya, dilapangkan dadanya, dan mudah-mudahan dimudahkan urusannya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihatin wa nafi'atin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nas'alullahal qabul. Mohon ampun, mohon halal, mohon redha. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.